Horas mah dihita saluhurna. Ucaha kami mah kantani debata na gabe jamita di kita di mana tersurat di surat na parjolo na tinomosnya Apostol Paulus tu si Timoteus bidu ono membuka sian ayat ono mrodi ayat sia tapayu ikut mah di bagasan berkata pamomongan godang do tutu ada ulaton anggo mardongan sabam mirohat aida ngadong tabuan tu hasyanganon jaladang tarbuak kita hagia aha laur luar alai molo adong di kita si panganon dohot para biton tah sabab komai ia akan anain gabe mamora mada buru tu bagasan panguncunan dohot sambil dohot tulan hahisapon pauton akan namangado nama walonok pejol mai tu bagasan jea dohot hamakuat ido saatna anggo di warta nakin nate amang dohotinang guar nami di si Samuel Pardede guar nami na kasikongna lindung Salomo Pardede lima teh amang dohotinang parjono baru mulai molo taida di topik minggu di dok topik ni minggu ta sadarion hadaulaton mardongan sabang miroha anggo di hata Indonesia di dok ibadah disertai rasa cukup. Mula taida di si amang dohotinang hadaulaton diterjemahon Lembaga Alkitab Indonesia dohot hata ibadah. Mula taida do hata aslina hadaulatonon boy do diterjemahon musai di hata Indonesia dohot kesalehan. Molo kesalehan rumaning boy may ta rimang-rimangi songon pangalaho sikap laku seseorang dalam keseharian yang menunjukkan sifat saleh. Jalai mana dikobarhon amang dohotinang dohot hata ibadah. Molo noe kita amang dohotinang ahado maknani ibadah di kita. Apa arti dari ibadah? Bahasa rohita noain tu parmingguanon. Molo tado repaning gereja ima tempat ibadah bahasa ronoek kita son. Ahado na taigin marhite haronota. Molo taida mang dohotinang akar kata ni ibadah ima afoda. Afodaon muse berasal siat kata efet. Efet lapatanna hatuban. Manang budak, manang hamba. Jadi afoda ima kegiatan manang tindakan yang dilakukan oleh seorang budak, manang seorang hamba. Mulahya amang doa tinang takutpun film-film kerajaan. Saya adong do setiap raja adong hatobanna, adong budakna. Jalasa ada do prinsip ni budak di bagasan ngoluna melakukan apa yang membuat Tuhan senang. Prinsip dari seorang budak tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Dak kiai lau mangalului pangumat di bagasan dirina manang aha pena niulana molesada do prinsipna asa sonang Tuhan. Jalaima na diguari nama hata afodai ama. Jadi molo tadok do noai kita ro noai tu bagas joroon sedang beribadah. Berarti kita harus berkata, kita datang sebagai seorang budak. Kita datang sebagai seorang hamba. Rohi tatu bagas joron, songon sahalak hatoban. Dan satu tujuan kita datang ke sini, menyenangkan hati Tuhan kita. Menyenangkan hati Allah kita. Jadi iramang doa tinang unok ni ibadah bukan menyenangkan diriku, tapi menyenangkan hati Tuhan. Bukan mencari keuntungan untuk diriku, tapi untuk membuat Allah dipermuliakan, semakin dipermuliakan melalui kehadiran. Ido amang doa tinang nanaing di Uhal,
yang mau kembali ditawarkan oleh Rasul Paulus ke Timoteus agar ketika dia bergaul, ketika dia bertemu kembali dengan jemaat-jemaatnya pada saat itu, pemahaman yang tidak benar pada saat itu dimurnikan kembali. Anggo diakap pengajar-pengajar sesat amang doa tinang di masa nisi Timoteus, mereka berkata, marilah kita beribadah supaya kita mendapatkan keuntungan. Dengan bahasa yang lebih lagi, marilah kita beribadah supaya kita kaya. Kemudian mereka berkata, orang-orang yang kaya adalah orang-orang yang beribadah. Orang-orang yang beribadah pastilah kaya. Dan ini disebarkan oleh pengajar-pengajar sesat yang ingin menurunkan pamor dari Paulus dan Timoteus. Karena mereka sebagai pemberita firman Tuhan bukanlah orang yang berlatar belakang kaya. Jadi mereka berkata, ya mulut aja di ayat 5 didok dorsi parsalisian nama noktong di jolma nau sega rohana nau agoan hasit tongani ai diripu pamomuat do hadau lautoni. Mereka berusaha mencari keuntungan dari datang beribadah. Mereka berusaha mencari keuntungan ketika mereka datang beribadah. Bisa saja ada orang seperti itu. Wah, sedang pembangunan di gereja kan si mojo mar minggu. Asa atik puhado anu nama nadau di si au di baik gabe pemborongna. Bisa. Tu gerejaan mojo mar minggu bah. Mar mobil baru bah. Asa mulai di dahalakian non songon nasangap dibere. Bisa. Keuntungan. Tapi di sini Paulus berkata tidak seperti itu. Mulut aja hanakin di ayat onom takas sedok ibana di si pangumon gudang do tutu hadaulaton anggo mardongan sabamni roha. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi dia ingin berkata bukan secara finansial saja, tapi ada lagi keuntungan lebih dari itu. Keuntungan yang dikatakan oleh Paulus dengan keuntungan besar, pangomuan godang, katanya. Ketika seorang datang beribadah. Tapi ada syaratnya, amalnya, yaitu dengan rasa cukup. Amangina di botohamu udah manangi halak nomor di Portivion, right? Kalau kita berangkat dari versinya Forbes, maka orang terkaya saat ini di tahun 2022 adalah Elon Musk, CEO pemilik dari salah satu pabrikan mobil listrik. Molo di Indonesia Mang Doatina, di botahamu dari nomor Hartono ya, pemilik pabrik rokok Jarum, pemegang saham terbesar Bank BCA. Gimana nomor? Ada yang tahu di sini kan? Molono yang ngomong doa tinang masuk kami tuh tadi son, isi nomor di HKBP Sukatanio. Sudah, wah. Ada satu orang yang kita katakan gimana nomor? Nah, tentu ketika kita ditanya seperti itu, pasti kita punya kriteria. Apa ya yang kita pakai untuk membuat seseorang ini kaya? Dan kebanyakan kriteria itu adalah materi, uang, harta, apa yang ada pada dia. Tapi ternyata Amang Inang ada lagi kriteria selain materi itu untuk menunjukkan siapa orang kaya itu. Kriteria itu adalah orang yang paling kaya itu adalah orang yang bisa berkata cukup, puas, dan bersyukur dengan apa yang dia miliki. Orang kaya itu adalah orang yang bisa berkata, terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau berikan kepada. Mulai doa Mang doa tinang kriteria ini orang kaya. Apakah kita semua orang kaya? Sudah doa kita nama orang lain nama kita? Wah masih ragu-ragu apakah tidak disyukuri ke berkat Tuhan? Sudah ya. Itu dia. Bahwa rasa cukup
mampu berkata terima kasih Tuhan, itulah salah satu kriteria dari kekayaan. Jadi bisa saja ada orang kita lihat punya harta ini, punya harta itu, punya aset ini, punya aset itu, punya uang segini, punya uang segitu, tetapi di dalam dirinya belum cukup uangnya itu. Belum cukup mobilnya itu, walaupun sudah berjejer banyak di garasinya, masih mau tambah lagi, berarti dia belum puas. Berarti fokus dope mana? Ala adong dope si ikilon. Tetapi ketika orang berani berkata terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau berikan ini sudah cukup untuk Tuhan, maka itu adalah orang yang kaya. Tapi bagaimana supaya kita bisa sampai ke situ, Amang Inang? Bagaimana supaya kita bisa mengucap syukur, merasa puas, berkata cukup untuk apa yang kita peroleh dalam kehidupan kita ini? Rasa puas itu, Amang Inang, kemampuan untuk berkata cukup itu digambarkan seperti pohon. Maka rasa puas itu tidak bisa dilihat dari batangnya, dari daunnya, atau dari buahnya. Tetapi rasa puas itu berada di akar pohon itu. Jadi rasa puas itu tidak terlihat pada apa yang kelihatan, tapi rasa puas itu tergantung dari apa yang kita isi di bagian paling dalam diri kita ini. Apa yang kita isi di dalam hati kita ini. Ketika kita mengisi roh Tuhan, firman Tuhan, maka hati kita ini mampu berkata, terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau berikan kepada. Di ayat, saya baca kembali ayat 6. Pangomon godang do tutu hadaulaton anggo mardongan sabam ni rohan. Paulus ingin menekankan itu. Datanglah ke gereja, datanglah beribadah, maka engkau akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi bukan keuntungan berupa materi. Tetapi lebih dari situ, engkau akan diberikan kemampuan untuk berterima kasih kepada Tuhan, sehingga ketika engkau melihat dirimu dan apa yang ada pada dirimu, engkau bisa berkata, aku tidak butuh lagi materi-materi yang lain. Sekilas terlihat bahwa Paulus di sini pesimis, tapi bukan seperti itu yang mau disampaikan. Nanti kita akan sampai ke situ. Bagaimana ibadah itu supaya bisa mendatangkan keuntungan dalam kehidupan kita? Mulut aja di ayat itu di dok, aida ngadong tabuan tuhasyanganon, jaladang tarbuak kita agiaha lauruar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar dari dunia ini. Ini yang ingin ditekankan oleh Paulus. Bagaimana supaya ibadah itu mendatangkan keuntungan, sukacita bagi kita. Kita tidak datang membawa apa-apa, dan kita pergi pun tidak membawa apa-apa. Yang ingin disampaikan oleh Paulus di sini, cintailah kehidupanmu. Cintailah keberadaanmu jika engkau bisa bernapas saat ini. Syukuri siapapun, apapun yang ada di sekitarmu saat ini. Latih kalau sulit. Syukuri apapun itu. Kalau saat ini engkau tinggal di rumah kontrakan, syukuri bisa tinggal di rumah kontrakan. Kalau saat ini sudah punya rumah, syukuri punya rumah. Kalau saat ini sudah punya ini dan itu, atau belum punya ini dan itu, Rasul Paulus berkata, ingat, kita datang tidak membawa apa-apa, kita pergi juga tidak membawa apa-apa, maka syukuri hidupmu jika engkau masih bisa hidup saat ini. Ada sebuah cerita dari buku Seri Selamat yang ditulis oleh Pendeta Andar Ismail. Cerita ini saya yakin banyak di antara kita yang sudah membaca atau mendengarnya. Ada
seorang kaya yang membawa seseorang yang bertanya kepadanya bagaimana resep untuk menjadi kaya katanya. Si orang kaya ini berkata, tidak perlulah repot-repot katanya. Marilah kita pergi ke kebunku katanya. Kemudian setelah mereka sampai di kebun, dibuat nama nukunon, tu sopo-soponya ini berada di puncak dari ladang ini. Kemudian dia berkata, kalau kamu jadi orang kaya seperti aku, ya miliki saja kebunku ini katanya. Oh, boleh katanya, boleh. Apa syaratnya? Gampang katanya. Nanti ya jalan aja atau lari saja, buat ukuran keliling dari titik ini ke titik ini, seberapa yang kau jalani, yang kau tempuh, itu semua menjadi milikmu katanya. Serius katanya. Jadi kalau aku buat nanti lari aku 10 meter, 10 meter, 10 meter, itu nanti semua untukku. Iya. Kalau 100 meter aku lari, untukku juga. Iya. Kalau 1000 meter, iya juga katanya. Wah. Terus bagaimana caranya? Ya udah lari saja sampai nanti matahari terbenam, kemudian kita nanti ukur yang mana untukmu katanya. Wah, kalau begitu aku akan mulai katanya. Kemudian dia mulai berjalan lari 5 meter. Wah, kalau 5 meter nanti ini sudah cukup untuk rumah. Kemudian dia berjalan lari lagi sampai di 10 meter. Wah, rumahnya sudah bisa cukup besar ini. Harus ditambah lagi. Dilarikannya lagi, wah ini nanti untuk ladang. Dilarikannya lagi, ini nanti untuk kebun. Oh, ini nanti untuk peternakan. Kemudian dia berusaha lagi berpikir lagi sampai jauh memang. Kemudian dia di sore harinya sampai ke orang kaya ini. Kemudian dia berkata, sampai mana saja? Sudah semua aku kelilingi katanya. Semua ini milikku, tidak ada lagi milikmu katanya. Tapi apa yang terjadi Amanginang? Setelah dia selesai berkata itu, peyak memang tukap ala dilojana. Lalu dilo ceritain munding doiba. Apa yang mau dikatakan di situ ketika seseorang tidak mampu berkata ini cukup untukku. Ketika seseorang tidak mampu berkata terima kasih Tuhan untuk hal ini, kemudian dia melihat ada hal lagi yang mau dicapainya, tidak ada lagi rasa puas di situ. Ketika seseorang mulai lagi melihat yang lebih dari dirinya tanpa terlebih dahulu berkata terima kasih Tuhan untuk ada apa yang ada saat ini di dalam hidupku, maka dia akan selalu sibuk dan capek sendiri sampai yang seperti tadi akhirnya liang kematian yang datang kepada dia. Keinginan bisa membuat kita buta. Keinginan bisa membuat mata hati kita buta untuk melihat apa sebenarnya yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Amanginang di ayat yang ke-8 di doa Apostel Paulus, alai molo adom dihita si panganan dohot para biton tahasabab pon main. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah katanya. Asal ada pakaian dan makanan, cukup. Dia ingin berkata buat orang-orang yang, kalau boleh saya berkata, menyiksa dirinya dengan bekerja berlebihan untuk mengatakan memenuhi apa yang dia sebut dengan kebutuhan, maka Rasul Paulus di sini ingin berkata, lihatlah, sebenarnya kebutuhan kita itu simple kok, sedikit kok kebutuhan kita itu katanya. Asal ada makanan dan minuman saja, kata dia. Ini yang ingin dia katakan. Kalau engkau mau jujur sebenarnya kepada dirimu, yang engkau butuhkan itu sebenarnya sedikit kok, kata dia. Benar kau butuh baju, benar. Benar kau butuh makanan, benar. Tapi ada begitu banyak orang yang punya baju begitu banyak. Katakanlah begitu mahal-mahalnya lagi pakaiannya ini. Padahal yang dipakai ada emang doa tinang, muladung bajumu nana bagak amang enang kebayamu na 5 majot adokmu hidup kamu kali 5. Tidak kan? Tetap satu saja yang dipakai. Tetap satu saja yang dipakai. Ini yang ingin dikatakan oleh Paulus. Sebenarnya kebutuhan kita hidup ini simpan. Tapi terkadang keinginan-keinginan yang membuat kita merasa kebutuhan hidup kita ini begitu banyak.
Keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita yang membuat kehidupan kita ini seakan-akan masih kurang dan kurang saja. Dan keinginan untuk menjadi kaya bisa merubah seseorang. Keinginan-keinginan untuk memiliki ini dan itu bisa mengubah seseorang. Saya yakin setiap kita punya kenalan orang yang kita kenal yang dulunya tidak seperti itu, tapi setelah marah dong gimana berubah. Tetapi Rasul Paulus ingin berkata tidak seperti itu. Dan itu juga yang diingatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin setiap orang merubah fokus dari keinginannya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, sejumolo malului hamu harajaon di debatado hati goranda, dungi tabahonok kuma, akka orte. Jadi Yesus ingin berkata, ubah dari fokus ingin mencari harta itu, mencari uang itu, mencari kekayaan itu, ubah mencari kerajaan Allah. Kalau engkau sudah mengubahnya, maka Tuhan akan menambahkan apa yang tadinya engkau cari itu ke dalam diri. Persoalannya mengira porsi ada hamu di sini. Molo jumolo dilului hamu harajaun de debata pos noro hamu dari tabonni tuhatta akka ordeng itu ngolumuna pos yakin amin kalau yakin puji Tuhan. Tapi mari kita selidiki lagi. Kalau sekarang ada yang seperti saya punya 2 anak kecil, satu berumur 4 tahun, satu masih bayi belum 1 tahun. Kalau bagi kita yang punya anak-anak atau punya pahopu, kalau kita tanya, apa cita-citamu? Kira-kira apa yang akan kita katakan kepada mereka? Kan mereka belum tahu ini apa cita-citanya. Kemudian mereka kan akan belajar dari kita apa jawabannya. Ada yang akan berkata, cita-citaku polisi. Cita-citaku ini, cita-citaku itu, pilot dan lain-lainnya. Bisa lihat amanginan dari situ? Apa yang menjadi fokus kita untuk dia? Mungkin ada di antara kita yang berkata, kalau ditanya, apa cita-citamu mau jadi apa anak ini? Aku mau jadi anak yang baik. Wah, pasti jarang yang seperti itu. Tapi yang kita katakan adalah satu fokus. Ini, dan ini. Mungkin lagi kalau saya bertanya sekarang buat kita yang hadir di sini, buat orang-orang tua kami yang sudah layak punya anak doli-doli atau anak boru, kemudian datanglah ke rumah membawa calonnya. Satu calonnya bawa sepeda motor, satu bawa sedan. Kira-kira mana yang akan kita pilih? Belum berbicara tentang mereka yang mana ini belum melihat saja. Kemudian mereka datang, satu bawa motor, satu bawa mobil, dan mobilnya juga bukan mobil kebanyakan orang. Nah, pasti ada yang kita pilih kan? Wah, ini sepertinya menarik. Kemudian kalau kita mulai berbincang lagi dengan mereka calon ini, apa yang akan kita tanyakan? Di dia Hokarejo. Itu mungkin ya kebanyakan pertanyaannya. Kalau masih sekolah, di mana kau sekolah? Itu pertanyaannya lagi. Di dia Hokarejo, ahaulamu, kemudian berangkat lagi senatorasmu. Tapi ya, pernah nggak ada yang bertanya pertanyaan-pertanyaan yang menyelidiki? Burju doon, pargareja doon, tibotod do martangiang. Mungkin kita berkata, kolot mah kuno soni tu anak nih halak naruh tujuan ini. Tapi itu penting. Kalau yang ternyata yang jadi fokus kita adalah apa yang dia bawa tadi, mungkin itu kekayaannya, mungkin itu kepintarannya, mungkin itu yang lain-lainnya. Kalau itu yang menjadi fokus kita, Yesus berkata, ubah dulu. Lihat dulu apakah dia adalah orang yang mencari kerajaan Allah atau tidak. Kalau tadi kita berkata bahwa kita percaya kepada ayat yang disampaikan oleh Yesus itu, maka kalau ternyata yang datang tadi bukanlah orang yang paling kayanya, tapi ternyata orang yang paling miskinnya, tetapi dia adalah orang baik, maukah kita berkata, ini ya yang layak untuk dipilih?
Kalau Yesus ingin berkata, sampaikanlah anak yang engkau kasihi kepada orang yang mencari kerajaan Allah. Kalaupun kehidupannya saat ini belum seperti orang-orang yang lain, kalau dia setia mencari kerajaan Allah itu, maka yang kau harapkan akan ditambahkan oleh Tuhan kepada. Jadi perbedaan fokusnya yang ingin disampaikan oleh Yesus. Kalau jumolo lului hamu harajau debata, maka ada sukacita yang menanti kita. Di ayat sia didok, ia akan nanaing gabe mamora, mada bulu tebagasan pangujunan dohot sabil, dohot tulan, hahisapon, haoton, akan namangago, na mangalonok ponjol mai tebagasan jea dohot hamagoan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya, tapi keinginan menjadi kaya itu yang ingin diperbaiki oleh Tuhan. Tuhan berkata, bekerjalah selama 6 hari. Berarti Tuhan ingin berkata, dalam pekerjaan kita itu kita mendatangkan hasil. Dan hasil itu bisa menjadi kekayaan. Tetapi di sini dikatakan tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam berbagai jerat, berbagai pencobaan. Apa-apa saja jerat itu, walau tajah di ayat 10 itu namang dotinang di hatan Indonesia didok. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ini Paulus berkata ada jerat dari kekayaan itu. Karena bisa saja ketika seseorang menjadi kaya, maka ada kecenderungan bagi mereka untuk berkata tidak lagi memerlukan Tuhan. Ketika dia sudah punya segala-galanya, bisa memiliki ini, bisa memiliki itu, untuk apa lagi meminta kepada Tuhan? Bisa saja ada orang berkata seperti itu. Ketika dia sudah punya uang, sudah punya akses untuk fasilitas-fasilitas kesehatan, ketika dia sakit, dia akan berkata, untuk apa lagi berdoa? Aku bisa datang sendiri, jalan sendiri, mencari kesembuhan. Dan banyak hal lain. Ketika seseorang sudah mencapai titik itu, dia bisa melupakan Tuhan. Itu yang ditunjukkan oleh sebuah survei Amanginang berapa puluh tahun yang lalu. Survei ini menemukan bahwa di negara-negara yang sudah sejahtera, yang mereka berkata bahwa mereka sudah memiliki kebebasan finansial, maka mereka tidak lagi memerlukan Tuhan. Dan sebaliknya, di negara-negara yang miskin, negara-negara yang sedang berkembang, mereka masih membutuhkan Tuhan. Jadi ini yang ingin diingatkan oleh Paulus. Ada jerat. Kalau engkau sampai di situ nanti ada kecenderungan engkau akan melupakan Tuhan. Dan ini juga yang diingatkan oleh Allah melalui Musa. Ketika bangsa Israel akan sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Di Ulangan 8 ayat 10 Tuhan berkata, kalau nanti engkau sudah makan dan engkau sudah kenyang di negeri yang indah itu, hati-hatilah supaya kamu jangan melupakan Tuhan. Jadi bukan tidak boleh kaya, tapi kalau engkau sampai ke titik itu dengan cara yang baik, jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah lupakan siapa yang memberikan itu kepada dirimu. Karena apa? Karena Allah lah sumber dari segala berkat. Kekayaanmu tidak abadi, hanya kasih Allah lah yang abadi di dalam dirimu. Janganlah sombong karena apa yang ada padamu.
Janganlah sombong dengan apa yang ada padamu. Tentu ini bukan hanya untuk orang kaya saja. Buat teman-temannya orang kaya juga ini berlaku. Ibu ira emang doa tinang top dong nado nama murah lima nana sepanggaro. Tetangga nado naja na beteng. Ale doa di mana merasa beteng. Bisa seperti itu. Dan ini juga sering terjadi bagi orang-orang yang baru merasakan berkat Tuhan. Orang kaya baru. Mereka bisa tiba-tiba saja lupa kacang akan kulitnya. Bisa saja mereka memandang rendah orang-orang yang sedang berjuang sama seperti perjuangannya dulu. Dan ini yang ingin dikatakan oleh Tuhan. Tidak, setiap perjalanan hidupmu itu syukuri, terima kasih. Maka engkau tidak akan jatuh ke dalam Tuhan. Buat orang-orang yang belum kaya juga ingin diingatkan oleh Rasul Paulus juga. Sikapmu kepada orang kaya dan orang miskin sama saja. Karena dalam pengalaman saya, kalau ada orang kaya mangina, wah tabuhit dong. Orang juga datang kepada dia, senyum, disapa, diapa dan lain-lainnya. Tetapi bisa saja di sini si kaya, di sini sedang kaya, di sini napogos, bisa beda perlakuannya. Di sini ingin dikatakan tidak, sama saja perlakuannya. Dan itu yang mungkin sulit kepada kita. Karena apa? Karena kita mengharapkan juga ada yang diberikan oleh orang kaya itu dalam hidup. Dan bisa saja kita berkata, ya enak mengomongkannya sama pendeta. Mungkin kehidupanmu enak, mungkin kau orang kaya, mungkin seperti itu. Kalau kami, oh tidak. Tentu tidak juga menginang. Kalau dikatakan kehidupan saya saat ini enak, tidak enak-enak banget. Sudah hampir 1 tahun saya menunggu SK, belum juga. Dalam artian sudah hampir 1 tahun lebih tidak ada penghasilan. Tetapi saya bisa berkata, Tuhan tetap memberkati keluarga kami. Kehidupan keluarga kami masih tetap berjalan, anak-anak masih bisa minum susu. Ya, karena apa? Karena tetap bersyukur. Tapi mungkin ada saja orang-orang atau keluarga yang mungkin berkata secara langsung atau tidak, "Ai oto, Mas Oni, mau seperti itu kehidupan." Bisa saja ada yang berkata seperti itu. Tetapi kalau kita bisa berkata, "Aku mensyukuri keadaan ini dan aku berusaha untuk menjadi yang terbaik," pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik juga dalam kehidupan kita. Di ayat 18 Amanginang, Rasul Paulus kembali memberi peringatan. Peringatkanlah agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Yang pertama tadi diingatkan supaya jangan tinggi hati, jangan melupakan Tuhan, dan diingatkan lagi kalau engkau kaya, ingat, pakailah kekayaanmu itu untuk mensejahterakan orang lain. Jadi kembali lagi ditanya kepada orang-orang, molo disakapi honeng mamora hoamanginang. Apa yang kau inginkan dari kekayaanmu itu? Ya, bisa berkata dari kekayaanku ini akan menyekolahkan anakku, memberikan ini, bangun rumah dan lain-lain. Teks ini berkata, jangan sampai di situ, harus sampai ke tetanggamu atau ke orang-orang di sekitarmu. Kalau ada yang berkata, wah aku pengen sekali punya mobil. Teks ini bertanya, kalau kau nanti sudah punya mobil, amanginang, bisa dong langsung masuk ke mobil ini. Kolak kodo, do saripem, atau setiap orang bisa masuk ke situ. Itu pertanyaan sederhananya. Kalau nanti engkau sudah merasa terberkati dengan berkat Tuhan, siapa lagi selain dirimu dan keluargamu yang akan merasakan? Ini yang perlu digumuli oleh orang-orang yang ingin kaya. Sehingga ketika mereka sampai ke titik itu, mereka bisa tetap menjadi anak-anak Tuhan yang tidak kehilangan mahkota kehidupan. Ido amal dohotinang naboy tay dari bagasan turun. Tapi bukan berarti memberi harus ketika kaya saja. Memberi adalah proses pelajaran iman kita. Justru ketika kita tidak punya uang amanginang, sukacita memberi itu terasa lebih
besar. Dulu saya sering ketika punya datang orang disalam memberi Hamuleteon, kemudian dari Hamuleteon itu saya beri lagi. Rasanya biasa-biasa saja. Tapi kalau saat ini ketika keadaan ekonomi kami tidak begitu baik, naik Gojek ke sini, kemudian bisa memberikan tip kepada abang Gojek itu, Abang Inang. Wah, rasanya, ternyata masih bisa Tuhan. Puji Tuhan. Ternyata masih hidup Tuhan, ternyata masih bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan itu nikmatnya Abang Inang. Mungkin tidak seberapa yang tips yang diberikan itu, tetapi ada sukacita untuk berkata di paratea teoko do PHPA. Bagaimana bisa di situ? Berlatih, berkata, terima kasih, Engkau baik Tuhan, Engkau mencukupkan aku dengan berkat. Bagaimanapun keadaan kehidupan kita menginap, syukuri itu, kemudian perjuangkan, maka Tuhan akan menambahkan yang lain-lainnya ke dalam kehidupan kita. Amin. Bapak yang maha.